Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Orges Mulya Putra. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun anggaran 2022. Saya peserta Latsar golongan 3. Saya angkatan 14, kelompok 4 dengan nomor daftar hadir 33 yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan menjelaskan tugas agenda pertama yang bertema analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama adalah pra-analisis, yang kedua ada analisis lapisan isu berdasarkan metode USG, yang ketiga analisis isu fishbone diagram, yang keempat analisis isu dengan SWOT, yang kelima alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, pra-analisis. Pra-analisis adalah isu-isu atau masalah apa saja yang kita temukan di lingkungan kerja. Itu permasalahannya ada 3. Yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu hamil akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut dalam proses kehamilan. Yang kedua, tingginya angka kasus persistensi pada anak usia prasekolah atau TK dan sekolah dasar atau SD dalam kunjungannya di puskesmas. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, ada analisis lapisan isu dengan metode USG, urgency, seriousness, dan growth. Dari ketiga isu tadi itu diberikan nilai sesuai dengan mendesak atau tidak mendesaknya dari angka 1 sampai angka 5, dan didapatkan hasil kurang pengetahuan ibu hamil akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut dalam proses kehamilan itu nilai totalnya 12. Tingginya angka kasus persistensi pada anak usia prasekolah TK dan sekolah dasar SD dalam kunjungan itu poinnya 13. Dan yang ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut itu poinnya 12. Jadi dari ketiga isu ini di ranking, dan ranking pertama dengan nilai tertinggi itu adalah tingginya angka kasus persistensi pada anak usia prasekolah dan sekolah dasar dalam kunjungan. Didapatkannya prioritas isu itu tingginya angka kasus persistensi pada anak usia prasekolah TK dan sekolah dasar SD dalam kunjungan. Analisis isu dengan fishbone diagram. Ini diagram fishbone-nya itu ada 4 poin mempengaruhi anak prasekolah dan sekolah dasar untuk persistensinya. Yang pertama, metode itu penyuluhan gigi dan mulutnya kurang. Yang kedua, manusianya itu minim pengetahuan dan kesadaran akan kesehatan gigi dan mulut. Terus lalu material itu kurangnya media penyuluhan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan yang keempat itu budaya, itu masih pengaruhnya negatif dari keluarga. Itu ada paradigma bahkan di puskesmas kalau anaknya nakal itu bilang orang tuanya, udah dok cabutin aja giginya semuanya, kan enggak. Jadi anak jadi takut kalau digitukan. Part 5, alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama itu alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, mengoptimalkan pemeriksaan gigi dan mulut secara berkala pada anak prasekolah dan sekolah dasar. Tahapan setiap alternatifnya itu menentukan jadwal pemeriksaan gigi di PAUD dan sekolah dasar. Dan hasil yang diharapkan itu mengetahui gambaran kesehatan gigi pada anak yang dapat diinformasikan ke orang tua. Lalu pihak yang terakhir itu pihak sekolah, tim UKS dan UKGS, dan anak TK dan anak SD. Yang kedua, pembagian leaflet sebagai media penyuluhan dan informasi untuk orang tua yang memiliki anak usia dalam pergantian gigi dewasa. Tahapan alternatifnya pembagian leaflet pada pasien yang selesai berobat pada posyandu. Hasil yang diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan berdasarkan masyarakat
kesadaran masyarakat dan orang tua mengenai gigi anak. Pihak yang terkait itu masyarakat, tim UKS dan UKGS, dan tim posyandu. Dan yang ketiga, mengajak anak untuk pemeriksaan gigi secara berkala minimal 6 bulan sekali, yaitu membuat catatan kontrol rutin pasien anak. Hasil yang diharapkan itu anak tidak takut ke dokter gigi, itu masyarakat dan puskesmas. Jadi untuk mari tingkatkan kesehatan gigi dan mulut